Loh iya, menunjukkan kalian itu bukan lagi punya namanya rasa pejuang. Kalau sementara nanti, saya sampai ketawa, masa sih yang namanya perang Iran ini saya diajari sama bapak saya geopolitik. Coba kalau tiba-tiba nyerang ke kita juga, kalian mau? Jadi ininya apa namanya? Apa kalau ini? Sukarelawan. Saudara-saudara sekalian, bagi saya sidang Senat Universitas Borobudur pada hari ini bukan sekadar ruang akademik. Jadi kan agak-agak sama toh sama Mas Arief. Ini adalah ruang perenungan kebangsaan. Pengukuhan Profesor Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus menghadirkan kembali kesadaran kita bahwa hukum formal bukanlah sekadar disiplin ilmu, tetapi sebetulnya harus menjadi medan perjuangan. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat dan apresiasi seraya menempatkan pemikiran beliau sebagai bagian kesinambungan pergulatan ide dalam memahami hakikat negara, hukum dan keadilan. Saya tambahkan, jadi keadilan itu sekarang yang saya sebut keadilan yang berkeadilan, karena sekarang ini keadilan itu sudah kayaknya tidak ada, jadi tidak berkeadilan. Jadi saya pikir ini gimana ya, saya sangat prihatin betul kalau saya melihat dari mereka yang menjadi orang-orang yang menjalankan hukum. Lah kok begitu ya caranya? Ini nanti tanggal berapa ya Hasto? Yang kuda tuli? Juli ya. Dulu saya tuh sudah makanya berpikir hukum formal Indonesia itu harusnya bagaimana toh? Karena bayangkan itu terkenalnya dengan kuda tuli ketika kantor kami di Ponegoro itu kan diserang. Lah saya sampai datang ke Menteri Pak Mendagri. Saya bertanya, loh partai saya itu sah kan? Sah kata dia. Lah kenapa kok saya kok saya diserang? Nah ini yang ingin juga saya minta, cobalah kalian itu sebagai orang hukum harusnya juga mempunyai hati nurani yang betul-betul tidak dipermainkan oleh siapapun juga. Maksud saya adalah apa? Jangan hanya dengan hukum formal. Maaf, kalian pamanya menjadi jaksa, lalu hakim dan lain sebagainya. Lalu dengan gampangnya terus kok bisa ya untuk menentukan bahwa itu harus dilakukan dengan cara hukum. Oke, saya ikuti pada waktu itu. Karena apa? Saya diminta untuk dimasukkan ke dalam proses hukum. Nah, waktu itu hukum yang diadakan adalah hukum sipil. Dan pada kenyataannya ternyata pada waktu itu betul-betul bahwa kami kan ada di rumah sendiri, kantor pun tidak mengganggu keluar, dan saya sudah membuat, karena itu dibilang oleh sementara, di PDI waktu itu masih PDI, itu kan ini mau mimbar bebas, tidak ada ininya. Saya melakukan mimbar demokrasi dan ada aturan-aturan yang saya buat sebagai ketua umum bahwa tidak boleh mencaci maki dan lain sebagainya, tapi secara strict adalah menyampaikan sebuah harapan
apa yang diinginkan. Masa begitu lalu diserbu? Akhirnya ketokannya apa? Itu adalah yang namanya harus diteruskan dengan yang namanya koneksitas antara pengadilan sipil dan pengadilan militer. Nah, saya waktu itu sebagai ketua umum, saya ini tulis surat katanya harus ke POM ABRI. Sudah sampai 2 kali, tidak ada jawaban. Nah ini saya tidak provokator loh, ini kejadian benar. Makanya kalau nanti dibilang oh Bu Mega provokator, no. Saya cinta pada negara ini, tapi saya tidak mau yang namanya negara ini diobrak-abrik oleh orang-orang yang hanya ingin merasakan kekuasaan. Mohon maaf, itu yang saya tidak mau. Nah sampai hari ini kan orang pinter-pinter semua ini, sampai ke belakang, tolonglah berbicara. Bagaimana sebenarnya yang jalannya kalau ada sebuah pengadilan itu harus bisa koneksitas. Dan mengapa tidak dijalankan? Apa aturannya kalau menolak atau apa? Tidak ada sama sekali. Satu. Yang kedua, saya prihatin sekali yang masalah anak yang disiram air keras. Nah, saya lihat, saya tidak akan sebut namanya. Loh, kok lucu ya? Ini pertanyaan bagi para orang pintar. Bahwa sebenarnya kalau seperti itu, pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil? Bolehkah seseorang itu yang menjadi korban itu meminta melalui pengadilan apa yang dia inginkan? Monggo, tolong dijawab, tolong dipikirkan bahwa kok tiba-tiba masuknya ke pengadilan militer. Pusing saya, jelek-jelek. Saya ini pernah yang namanya wapres. Saya ini pernah yang sampai hari ini masih disebut presiden kelima. Jadi saya melihat hukum formal Indonesia, apakah begini ya? Hanya seenak-enaknya saja. Tidak bolehkah? Tadi siapa yang menyebut tadi? Saya sangat senang dimanapun saya mengatakan, karena itu adalah bagian dari konstitusi. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Artinya apa? Ya orang miskin, ya orang yang namanya disabel, ya orang yang mungkin juga gila, tapi dia sebenarnya ingin menentukan sesuatu bagi dirinya. Nah, mana hukum bagi mereka? Ayo jawab. Kalau ada yang berani jawab. Nah kalau saya suruh kasih lecture. Saya kalau kasih lecture, saya bisa sampai 4 jam loh kalau dibolehkan. Betul, saya tantang yang namanya hadirin itu. Karena apa? Ya, saya tidak mau republik yang telah dibuang oleh para pejuang. Kalian pernahkah ke Taman Makan Pahlawan? Coba cari, di situ banyak yang namanya nisan tidak bernama. Saya nanya, why? Kepada pengurus, apa kata pengurus? Loh Bu, ditemukannya kemungkinan sudah hancur dan lain sebagainya. Luruh hati saya. Dari kecil anak-anak saya suruh ikut sama saya. Kalau ke Taman Makam Pahlawan, saya suruh bawa bunga. Kamu cari yang namanya nisan yang tidak ada namanya. Mereka kan bertanya, itu yang saya pancing. Jadi apa? Kalian pun harusnya berpikir seperti itu. Kalian bisa seperti ini kalau bukan karena mereka yang ada di Taman Makan Pahlawan ataupun yang di mana saja yang telah ikut berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Sekarang lupa. Betul nggak? Tepuk tangannya kan nggak meriah. Loh iya, menunjukkan kalian itu bukan lagi punya namanya rasa pejuang.
Kalau sementara nanti, saya sampai ketawa. Masa sih yang namanya perang Iran ini, saya diajari sama bapak saya geopolitik. Coba kalau tiba-tiba nyerang ke kita juga, kalian mau? Jadi ininya apa namanya? Apa kalau ini sukarelawan? Ayo, jangan siap aja. Kalau sini kalian nggak gini loh. Saya kalau ngelihat suka aduh kenapa sih orang Indonesia sekarang lemes ya. Maunya tuh diapain? Maaf beribu maaf. Harus maunya mencari kedudukan, uang. Mau gimana? Republik ini tidak ada yang namanya ketika Bung Karno mengatakan kita mesti membuat Indonesia itu dengan apa? Nation dan apa? Character building untuk punya karakter. Saya kalau maaf ya nanti kalau udah dibilang oh Ibu Mega tuh komunis. Enak aja emangnya gitu loh. Marhaenisme dibilang komunis loh, monggo ke sana. Itu adalah makamnya seorang petani Marhaen yang ketika bapak saya menanyakan kepada dia bagaimana kehidupan dia, maka dia berkata semuanya saya punya. Tanah iya, uang ada, beras ada, tapi tidak bisa, hanya itu cukupnya saya. Makanya ide itu oleh Bung Karno dinamakan Marhaenisme untuk apa? Setiap warga negara Indonesia mestinya mempunyai yang namanya kehidupan setidaknya seperti yang namanya Bapak Marhaen itu. Sekarang Ayo, sekarang apa? Yang nama pinjol lah. Loh ya, itu apa tidak ada yang melindungi? Ada. Jangan bohong loh. Ini yang ngomong presiden kelima loh. Ada. Ya nggak ada yang tepuk tangan toh, wedi kan? Berarti ada yang pada ikut pinjol. Online. Lo saya tuh mikir kipi itu maunya. Coba dong pikirkan anak-anak kecil baru keluarkan kapan itu ya? Apa? Pelarangan untuk tidak boleh ini apa? Dari HP-nya. Lo ya itu betul sekali. Gimana anak umur berapa? Melakukan perundungan dan lain sebagainya. Bagaimana ibu-ibu tolong dong lihat anak-anaknya. Kenapa sampai bisa dirundung? Kenapa sekarang ibu-ibu itu lalu yang dipikirkan apa? Saya juga ibu-ibu loh. Saya melihara anak loh. Semuanya alhamdulillah. Cucu saya 7. Mau sudah bulan ini yang dapat gelar jadi 6. Tinggal 1 karena umurnya lebih pendek, lebih jauh dari kakak-kakaknya.